Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru dulu buat teman-teman, dan juga sekalian mau bilang minta maaf juga karena seharusnya video ini tayang ketika saya sudah tembus 1000 subscriber di YouTube ini, dan memang agak delay postingan kali ini karena ketika capai 1000 subscriber itu saya pasan juga dapat pekerjaan yang baru gitu. Dan kalau nggak salah itu jatuhnya pada bulan November kemarin tahun lalu. Dan pada saat itu saya pun pas banget lagi mau mulai lagi kerja. Dan kalian pasti tahu lah kalau sudah lama nggak kerja dan tiba-tiba kerja gitu kan pasti hektik banget kan. Harus biasanya dengan lingkungan kantor dan juga dengan atasan dan juga pekerjaan yang baru gitu kan. Dan pada akhirnya saya skip untuk buat video ini. Oke, untuk video kali ini memang saya akan menjawab beberapa pertanyaan, namun tidak dari YouTube, tapi dari beberapa follower saya di Instagram. Dan sini ada pertanyaan menarik juga. Dan satu pertanyaannya itu adalah soal nge-tweet bareng. Dan kalau kalian memang lebih penasaran soal itu, kenapa saya nggak lanjutin lagi nge-tweet bareng, dan mungkin ingin tahu juga apakah di tahun ini akan ada lagi atau enggak, kalian bisa skip ke time code-nya di sebelah sini nih. Tapi kalau memang kalian mau dengarkan semua pertanyaan dari followers IG saya dan bagaimana saya jawabnya, kalian bisa nonton video ini sampai habis ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Oke, sebelum mulai ke pertanyaan pertama, bagi teman-teman yang dari YouTube, kalian bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan saya akan usahain jawab satu persatu, tapi saya tidak jamin kalau saya bisa jawab semua pertanyaannya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama nih. Oke, pertanyaan pertama, Bang, kenapa dulu bisa kepikiran masuk street photography dan dapat inspirasi atau motivasinya dari siapa? Oke, pertama kali saya mulai street photography itu dari kuliah ya teman-teman. Awalnya saya nggak tahu kalau yang saya lakukan itu adalah street photography gitu. Saya tahunya itu ketika saya dapat pelajaran soal fotografi dan ada pelajarannya itu soal street photography ini gitu. Dan dari situ saya kayak mengulik-ngulik dan mencoba-coba cari tahu, ternyata di Indonesia ini ada banyak juga komunitasnya gitu. Dan juga ada banyak toko-toko street photography juga gitu yang benar-benar sudah terkenal dari dulu sampai sekarang gitu. Dan dari situ saya kayak suka aja gitu, kayak sudah tahu kalau genre ini kayak genre yang pas gitu, karena bagian yang saya suka soal street photography itu saya suka hal-hal yang tidak terduga gitu, hal-hal yang kita tidak terpikirkan ternyata bisa kejadian juga di depan mata kita, dan kita bisa ambil dalam satu frame foto melalui kamera kita gitu, ataupun juga HP sih. Untuk inspirasi dan motivasi sebenarnya sih saya ada banyak ya. Kalau dari luar negeri itu ada, untuk saat ini ya, yang saya suka itu kayak ada Faisal Westcott, ada Roman Fox. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu ada lumayan banyak gitu ya. Mas Ukimoto gitu, saya udah ketemu dia dan sudah ngobrol juga. Mungkin kalau yang lebih kayak foto malam atau kayak bagian sinematik itu streetnya, saya suka kayaknya Anton Sky gitu. Dan juga ada satu lagi tuh Mas Akbar Nugroho gitu. Mereka semua tuh kayak inspirasi saya gitu ketika saya tahu street photography, dan alhamdulillahnya saya sudah ketemu semua gitu orangnya dan sudah kenalan, sudah pernah nyetit bareng juga kepada mereka gitu. Dan saya pun sekarang rasa kayak bangga aja sih bisa udah ketemu dan sudah saling follow-followan, saling tahu, saling sharing ilmu gitu dari mereka gitu. Dan itu sih yang membuat saya kayak betah aja sih di street photography, karena orangnya asik dan juga komunitasnya ada gitu. Terutama di Jakarta ya, di kota yang saya tinggal, itu lumayan banyak sih orangnya sih. Oke, untuk pertanyaan kedua, ini lebih ke teknik ya. Bang, bahas komposisi yang bisa dieksplor dalam street photography. Untuk sebenarnya saya sudah pernah buat video ini juga di YouTube. Kalian bisa cek aja di atas sini nih. Terus saya sudah pernah buat 3 komposisi street photography yang menurut saya tuh mudah untuk bagi pemula atau bagi yang ingin mulai dalam genre street photography ya. Tapi kalau misalkan menurut kalian itu kurang dan ingin lebih dalam lagi soal komposisi, tinggalkan aja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya buatin di video kedepannya ya di YouTube. Oke, untuk selanjutnya ini adalah lebih ke profesional ya.
bagaimana workflow sebagai fotografer profesional dalam menyelesaikan project atau job. Pada dasarnya kalau saya sudah dapat project atau job dari sebuah band ataupun klien, biasanya hal pertama yang saya harus tahu itu adalah keinginan mereka tuh mau seperti apa gitu. Dan salah satu contohnya itu adalah melalui briefing dari klien ataupun dari brand gitu. Ketika saya sudah tahu apa yang mereka mau dan angle mau seperti apa, temanya mau seperti apa, baru saya mulai atau membuat ide-ide mereka itu yang di brief itu menjadi kenyataan gitu. Dan kurang lebih begitu sih kalau yang saya dapetin ketika saya bekerja dengan klien ataupun dengan brand gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih ke pertanyaan pribadi sih. Prefer foto yang ikutin kata hati atau idealis? Untuk ini ya teman-teman, saya lebih ikutin kata hati sih, karena ketika saya foto atau ambil foto itu saya suka ikutin kayak insting saya gitu. Kayak misalkan kalau saya tahu ini ada yang menarik, pasti saya akan stop dan nunggu sampai momen itu datang dengan caranya gitu. Dan alhamdulillah foto-foto yang saya ambil tuh memang yang saya benar-benar suka gitu, bukan karena saya patokannya pengen foto seperti orang ini atau mungkin seperti itu gitu kan, tapi yang saya ambil tuh apa yang menurut saya suka gitu. Walaupun ya kenyataannya mungkin ketika saya post nggak semua orang suka gitu, dan mungkin bisa dibilang kurang bagus atau mungkin gelap ataupun apalah gitu kan, tapi kan itu adalah style saya itu apa yang saya suka gitu. Jadi itu balik lagi ke selera masing-masing gitu. Jadi ya saya ikutin kata hati sih kalau ambil foto sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kayaknya menarik nih. Biasanya untuk cari ide konten itu gimana ya? Biasanya kalau saya cari ide konten itu biasanya dari permasalahan follower saya gitu biasanya. Di situ kita membuat konten yang bisa men-solve masalah mereka gitu. Karena kalau kita membuat konten yang men-solve masalah mereka atau mungkin keluhan mereka, itu kita akan mendapat imbalannya lebih besar gitu dibanding tidak membahas soal itu gitu. Dan juga yang kedua, biasanya saya cari ide itu juga dari explore page ataupun kayak mungkin pertanyaan yang saya sering dapat lewat DM ataupun dari teman-teman komunitas. Tapi biasanya saya brainstorming dan membuat konten soal itu gitu. Memang nggak selalu berhasil, tapi dalam kebanyakan saya buat itu berhasil gitu teman-teman. Istilahnya kayak dari 10 konten kita buat soal problem solving, itu setidaknya ada 5 atau 6 yang berhasil gitu. Jadi nggak selalu works gitu. Mungkin dari cara penyajiannya, atau mungkin dari cara kita penyampaiannya gitu, atau mungkin cara kita menjawabnya, mungkin itu adalah menjadi faktor juga sih kalau menurut saya ya. Oke, ini pertanyaan yang mungkin kalian sudah tunggu-tunggu ya, yang sesuai judul video ini juga, dan saya ingin jawab di video ini. Khusus untuk video ini saya akan jawab soal pertanyaan ini, yaitu kapan adanya hunting bareng lagi. Atau mungkin saya tambahin beberapa pertanyaan dari DM teman-teman juga, yaitu kenapa nggak lanjutin hunting bareng lagi gitu kan. Oke, hal pertama yang saya mau highlight itu adalah capek. Saya capek untuk kayak ngurus atau adain acara hunting bareng ini karena effortnya tuh lumayan banyak sih. Pertama dari survei lokasi, membuat ebook soal referensi fotonya seperti apa, dan juga gimana tipsnya ketika para peserta yang ikut atau mungkin teman-teman yang sudah ikut bareng saya gitu, saya harus buat gitu semua. Dan ketiga juga saya harus kayak ngatur ketika di lokasi supaya mereka aman, nggak ada apa-apa gitu kan ketika foto. Dan juga ya saya harus make sure juga ini lokasi yang saya akan foto nanti itu aman atau enggak buat para peserta ataupun teman-teman yang ikut nanti. Dan kedua juga gak worth it menurut saya. Ya saya tahu hunting bareng saya itu bayar ya teman-teman, tapi nggak selalu berbahaya juga teman-teman. Memang dalam terakhir itu saya bayar kalau nggak salah 50.000 ya untuk setiap orang yang ikut gitu kan, dan itu maksimal kalau nggak salah saya patokin itu 10 atau 15 orang gitu. Nah sebelumnya saya pernah coba buka secara gratis ya, dan efeknya itu justru kayak nggak bagus saya sih. Saya melihat kalau saya buat gratis itu banyak peserta ketika hari H atau teman-teman yang ikut ya, itu banyak yang ke-skip ataupun kayak menggampangin gitu. Jadi istilahnya kan kalau gratis kan dia nggak koin apa-apa, biasanya mereka cuma effort doang datang, dibanding kalian harus bayar kan, kayak 50.000 contohnya.
Justru itu yang saya alami gitu. Ketika hunting pertama dan hunting kedua, itu banyak banget yang daftar. Tapi ketika hari H, itu yang muncul cuma 5 orang atau 4 orang. Kayak mereka kayak malas-malasan gitu sih kalau saya lihat sih. Cuma daftar ya karena takut habis aja, kayak fear of missing out atau nggak FOMO gitu. Jadi sebenarnya kasihan buat teman-teman yang belajar gitu, yang pengen bener-bener nyobain experience pertama kali, jadi nggak dapet karena saya harus batasin. Terus mungkin kalian bilang kenapa nggak dibatasin? Ya masalahnya saya nggak mau handle orang sebanyak itu teman-teman. Semisal nanti yang datang 20-30 orang, saya nggak bisa handle itu semua sendiri gitu. Justru akan mengganggu lingkungan foto yang kita akan nyetit nanti gitu. Dan alasan yang ketiga yaitu saya males aja berurusan dengan orang yang istilahnya ya berbeda pendapat lah, atau enggak orang yang pikirannya itu sempit gitu, terutama dalam genre street fotografi ini. Karena gini loh, saya ngerti semua orang itu punya pendapat masing-masing soal street fotografi. Ada yang bilang kalau street fotografi itu harus candid, ada yang bilang street fotografi itu bisa jadi fine art ataupun bisa dikonsepkan. Jadi ada macam-macam banyak pendapat ya teman-teman. Dan juga ada yang bilang juga kalau gunain lensa tele itu tidak boleh dalam street fotografi. Ada juga yang bilang harus pakai wide untuk street fotografi. Jadi ada berbagai macam-macam pendapat di genre street fotografi ini. Nah masalahnya, nih teman-teman, masalahnya ketika orang yang mempunyai pendapat yang berbeda dan melihat misalkan orang lain itu berbeda dengan apa yang mereka yakini atau yang mereka berpendapat, itu yang gak saya suka adalah caranya untuk mempersekusi orang itu di sosial media. Istilahnya mereka ini kayak memojokkan orang yang berbeda dengan mereka dengan cara mengintimidasi orang lewat DM, komen, ataupun story, membicarakannya dengan teman-temannya orang itu. Bilang kalau ini orang nggak benar, ini orang salah, kalian nggak harus ikutin dia, ngapain kalian harus percayain dia, kita yang benar, dia yang salah. Itu yang saya nggak suka aja. Ini sih yang jadi permasalahan saya soal alasan ketiga ini gitu, untuk melanjuti acara nyetit bareng gitu. Karena gini loh, fotografi itu kan adalah seni ya. Jadi kalau misalkan kita dibatasi, misalkan contohnya kalian nggak boleh pakai gear lensa tele atau lensa zoom, atau mesti pakai lensa fix, lensa wide, kalian yakin nggak hasil foto yang akan didapeti itu akan jadi sama ataupun template? Saya yakin sih iya, karena kalau kita misalnya mesti kayak gini, mesti kayak gitu, orang akan hasil fotonya itu akan jadi seperti itu lagi. Nggak akan adanya inovasi atau terobosan baru gitu kalau misalkan dibatasi. Saya ambil contoh lagi yang nyata ya teman-teman. Saya kemarin itu ke pameran di Asta District. Kalau nggak salah itu pamer foto dengan mengambil konsep foto yang blur. Kalau kalian tahu foto blur itu apa, itu ada foto kesalahan dalam fotografi. Kalau kita lihat foto blur, pasti otomatis dalam pikiran kalian itu kan foto langsung masuk ke tong sampah kan, sudah tidak bisa dipakai lagi. Orang yang mengadakan pameran foto ini berpikiran kalau foto blur itu bisa menjadi foto yang amazing, foto yang menarik, yang interesting, dan bahkan nggak bisa dipikirkan oleh orang lain gitu. Dan bahkan bisa dipajang di sebuah pameran di mall yang menurut saya lumayan elit ya, seperti modelan Asta District. Dan yang saya suka nih teman-teman, nah kalau nggak salah dia adain caption yang sangat bagus. Dan by the way orangnya ini yang ngadain pameran itu namanya Mas Indra Leonardi, yang menjadi fotografernya dalam pameran foto ini. Dan dia di pameran ada kata-kata yang saya suka, ini saya kutip ya teman-teman: "Photography is general but style is personal." Maksudnya adalah, yang saya tangkap ya fotografi itu boleh secara umum, boleh secara umum pemahamannya, tapi kalau urusan style, ya urusan gaya fotografi atau cara kita ngambil fotografi itu ada sikapnya personal, alias secara pribadi gitu. Dan jadi kalau kalian tipe orang yang suka foto malam dan editannya mau kayak sinematik gitu, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang batasin. Mau kalian fotonya black and white semua, ya boleh-boleh aja. Nah, menyambung soal masalah tadi nih, orang itu mempunyai pikiran sempit soal street fotografi. Jadi mereka ini kayaknya yang saya tangkap itu nggak mau kalau ada
sebuah hal yang beda atau kayak terobosan atau hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, itu mereka kayaknya nggak mau gitu. Mungkin kayak penasaran juga kesalahan apa sih yang saya buat sampai membuat mereka ini meresahkan gitu, dan bahkan ya nge-DM saya atau nggak mempersekusi saya gitu lewat sosial media. Itu karena saya mengadakan nyetip barang itu dengan model, teman-teman. Ini dalam konteks ya teman-teman, saya ngadain model itu karena saya untuk pembelajaran. Jadi gini loh, kalau misalkan masalah yang saya hadapin ketika adain street barang itu saya tidak bisa kayak kasih contoh atau memvisualisasi gitu apa yang di lapangan. Jadi kalau adanya model gitu kan, saya bisa tahu nih, oh kalau kayak gini, cara kayak gini gitu. Jadi saya bisa jelasin dengan mudah gitu. Kalau posisinya kayak gini, berarti angle foto kayak gini. Kalau misalnya cahaya kayak gini, berarti posisi yang orang itu harus kayak gini gitu. Jadi intinya saya ini ada model itu hanya untuk pembelajaran, bukan bilang kalau street photography itu memang dengan model. Mungkin itu ada menjadi kayak kesalahan juga oleh saya. Seharusnya mungkin tidak perlu mention, dan juga mungkin kalaupun mention harus tulis sebesar mungkin dan flyer atau posternya itu bilang kalau ini hanya untuk pembelajaran gitu. Jadi balik lagi pertanyaan soal tadi, apakah saya bakal ada street barang lagi? Saya rasa enggak sih. Mungkin dalam jangka waktu yang dekat ataupun lama tidak akan lagi ngadain street barang lagi ya. Semisal pun ada brand yang mau support ataupun komunitas, saya mungkin akan menolaknya gitu. Saya jujur agak malas saya untuk berurusan dengan orang itu lagi gitu. Kayak malas saya gitu, kayak buang energi, bahkan ngelihat mukanya aja juga malas ya, jujur. Karena kenapa ya, kayak mereka tuh ya jumlahnya banyak gitu, dan saya pun cuma sendiri gitu kan. Walaupun banyak yang bela, banyak yang support juga, tapi kan nantinya balik lagi kan saya ini sendiri gitu. Jadi kemungkinan saya nggak akan lanjutin lagi, dan ya walaupun saya pun sedih ya karena nggak bisa ketemu teman-teman baru gitu, atau follower saya yang selama ini udah support, yang udah follow dan udah nanya atau diskusi DM gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, saya pun kayak ngerasa malas aja gitu jujur, harus berusaha dengan orang itu gitu. Dan ya gitulah, semuanya harus move on sih dari semuanya gitu. Ya pada intinya saya akan tetap bantu teman-teman yang tulis di kolom komentar ataupun di DM gitu kan, tanya langsung ke saya akan berusaha untuk menjawabin satu persatu gitu. Ya seperti kayak biasanya lah. Dan mungkin kalau kalian punya ide mau bahas soal apa, ataupun ingin ngebahas soal street photography ataupun soal kamera, soal setting, kalian bisa tinggalkan aja di kolom komentar atau mungkin DM saya aja di IG gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu aja dari video ini. Semoga ya kedepannya bisa lebih konsisten lagi untuk upload di YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.